Nah, jadi kemarin tuh gue ada nonton series Senna di Netflix, dan jika kalian belum nonton, gue rekomen kalian untuk nonton. Apalagi masih winter break ya kan, daripada kalian bosen gak ada tontonan balapan. Dan karena ini juga gue jadi pengen nih bahas rivalitas yang menurut gue tuh paling kacau, paling dramatis, dan bisa dibilang tuh paling panas dalam sejarah F1, yaitu rivalitas Ayrton Senna dan Alain Prost. Nah, saatnya gue mengembalikan salah satu series yang udah berdebu di gudang playlist gue ya. Jujur gue aja lupa kapan terakhir kali gue bahas rivalitas F1 ini ya. Kayaknya sih setahun yang lalu gak sih? Ya begitulah kalau F1 lagi libur panjang dan Anda harus mencari ide konten. Nah, Alain Prost sendiri merupakan pembalap asal Prancis kelahiran 1955, dan Ayrton Senna merupakan pembalap asal Brazil kelahiran 1960. Jadi ada perbedaan 5 tahun di antara keduanya. Karena itu juga mereka berdua tuh tidak pernah balapan di ajang feeder series, dan benih-benih rivalitas mereka tuh sebenarnya baru terbentuk pada tahun 1984 di Monaco Grand Prix dari F1 ini ya. Alain Prost di McLaren-nya yang merupakan salah satu title contender, dan Ayrton Senna di Toleman-nya yang jelas tidak kompetitif. Tapi kenapa bisa muncul nih benih-benihnya ya kan? Jadi balapan ini diguyur hujan, dan Ayrton Senna yang terkenal jago di hujan start dari posisi ke-13 dan langsung naik ke posisi kedua. Bayangin aja di Toleman yang sama sekali gak kompetitif, di Monaco di mana nyari itu susah, tapi dia bisa direct mobil itu ke P2. Edan eta teh. Edun. Nah, gak sampai situ aja, Alain Prost yang sedang memimpin balapan dan mengalami masalah balance mobil dikejar terus-menerus oleh Ayrton Senna. Kemenangan pun bisa didapat ini ya kan? Tapi Alain Prost melambaikan tangannya agar balapan itu diberhentikan. Dan dimana steward itu setuju, dan di sini udah muncul beberapa teori kalau FISA atau FIA dulu tuh namanya FISA ya, baru mau red flag tuh pas Ayrton sudah dekat banget ke Alain Prost. Dan itu teori aja karena presiden FISA yaitu Jean-Marie Balestre yang merupakan seorang Prancis, ya you know lah what I mean ya kan, sini akhirnya Ayrton tuh harus puas finish di posisi kedua dan harus nunggu lebih lama untuk meraih kemenangan pertamanya. Nah, berapa tahun lewat di mana Ayrton Senna tuh belum meraih gelar Jordan sama sekali karena mobil Lotusnya itu sepeda kencang tapi gak cukup untuk bersaing untuk gelar juara dunia. Sementara Alain Prost sudah meraih 2 kali gelar Jordan. Dan tibalah 1988 di mana Ayrton dan Ron Dennis, bos McLaren, melakukan meeting dengan petinggi Honda. Biar McLaren gak hanya mendapat salah satu pembalap bertalenta, tapi mesin yang dapat dikatakan OP pada masanya juga, yaitu Honda. Nah, petinggi Honda tuh bertanya ke Ron Dennis, apakah Alain Prost mau punya rekan tim kayak Ayrton Senna? Di mana Ron Dennis menjawab, untuk mesin Honda, tentu saja. Dan akhirnya deal tuh. Musim 1988, McLaren benar-benar memiliki line-up monster. Mereka punya mesin Honda yang diharapkan dapat didukung dengan mobil bagus, dan 2 line-up pembalap yang sangat dan lapar untuk kesuksesan. Nah, pada era ini, McLaren benar-benar mendominasi di mana mereka tuh memenangkan 15 dari 16 balapan di tahun itu. Dan Alain, Ayrton pun juga saling tukar kemenangan. Tapi pada era ini, poin yang dihitung itu cuma 11 finish terbaik. Jadi lu finish dengan jumlah poin terbanyak pun, kalau hasil terbaik dari 11 balapan lu lebih jelek dari rival lu, ya lu nggak Jordan gitu. Sangat meresahkan. Dan itu yang terjadi di musim ini. Ayrton Senna tuh jadi Jordan 1988 karena jumlah poin dari 11 balapan terbaik itu lebih bagus dibandingkan Alain Prost, walaupun Alain Prost tuh cetak poin lebih banyak di musim itu. Di sini walaupun mereka tuh udah berduel keras, hubungan mereka tuh masih oke lah, belum retak banget, dan karena itu terjadi tahun berikutnya pada tahun 1989 di Imola, di mana McLaren tuh sudah buat perjanjian di siapapun yang memimpin balapan pada tikungan pertama, dialah yang akan diprioritaskan untuk menang, dan di belakangnya itu nggak boleh nantang. Ayrton mimpin tuh pada lap pertama, tapi setelah red flag dan balapan itu di restart, Alain Prost lah yang mimpin, tapi Ayrton Senna melawan balik dan mengambil pimpinan balapan kembali. Disinilah hubungan mereka tuh mulai retak karena Ayrton tidak mematuhi perintah tim. Musim ini Alain Prost tuh lebih diuntungkan untuk jadi juara dunia, dan Ayrton Senna tuh harus mati-matian untuk mempertahankan status gelar juru bertahannya. Tibalah Jepang, dan disinilah hubungan mereka tuh resmi retak. Ayrton Senna berduel keras dengan Alain Prost panjang balapan, dan tibalah chicane terakhir di mana Ayrton tuh dive bomb di sisi dalam dan crash lah mereka berdua. Kalau gini hasilnya,
Alain Prost tuh bakal jadi juara dunia, tapi Ayrton gak mau nyerah dan masih mau comeback untuk meraih kemenangan demi menjaga asa gelar Jordan ke ronde terakhir, yaitu di Adelaide. Ayrton berhasil comeback dan menang, tapi bakal kena disqualified ujung-ujungnya karena masuk ke track secara ilegal dan memotong chicane yang berarti membuat Alain Prost menjadi Jordan F1 1989. Nah, di tahun ini juga Alain Prost tuh menuduh Honda karena memberikan Ayrton mesin lebih bagus karena ya Ayrton adalah anak emas Honda bahkan dari zaman Lotus dulu. Dan Ayrton menuduh Alain kalau dia dan Visa dan Jean-Marie Balestre tentunya itu bekerja sama untuk membuat Ayrton gagal Jordan. Makin panas bah. Kejadian ini sebenarnya hampir membuat Ayrton tuh pensiun, tapi Ron Dennis tuh membujuk dia untuk terus balapan karena kalau dia berhenti di sini mereka yang menang. Mereka ini ya mungkin Prost dan Jean-Marie Balestre itu. Sementara Alain Prost pindah ke Ferrari untuk musim 1990 karena dia merasa bahwa dia itu sudah nggak mungkin bekerja sama Ayrton. Dan di 1990 mereka kembali berduel, kali ini beda tim. Keduanya masih panas dan terus bersaing keras sampai tiba di track yang sama, yaitu Jepang. Gila, Suzuka ini emang jadi tempat di mana momen ikonik itu terjadi ya. Jadi hoki bet di fans Jepang. Nah, Ayrton seperti biasa dapat pole, Alain di posisi kedua di sampingnya. Tapi mereka mengubah sisi pole ke bagian kotor di grid. Nah, Ayrton tuh nggak terima lagi-lagi karena merasa bahwa Visa benar-benar pengen ngerugiin dia dan menguntungkan Alain Prost. Nah, Ayrton di sini bersumpah bahwa apapun yang terjadi saat start nanti, dia tidak akan membiarkan Alain Prost memimpin ke turn 1. Dan benar, karena dia dan Alain lagi-lagi crash kali ini tikungan pertama dan keduanya DNF. Ini berarti Ayrton Senna resmi menjadi juara dunia F1 2 kali dan deja vu sekali ya Pak. Alain Prost pastinya mengkritik habis-habisan tuh, mengatakan kalau pembalap kayak Ayrton tuh sama sekali nggak ada value dan nggak layak untuk dicontoh. Dan banyak orang juga mengkritik Ayrton dan gak sedikit orang nge-label dia sebagai dirty driver atau pembalap yang kotor. Ayrton Senna menghabiskan akhir 1990 nge-defend aksi-aksi dia dan mengatakan ke pembalap legend juga seperti Sir Jackie Stewart, di mana dia mengeluarkan quotes ikonik ini yang dimana jika Anda tidak gaspol ke gap yang Anda, maka Anda bukan pembalap lagi. Dan tahun ini merupakan tahun terakhir kedua pembalap tuh panas ya untuk sementara karena Alain Prost di 1991 mobil Ferrari-nya tuh ampas dan dia dipecat pas balapan terakhir karena ngomong mobilnya tuh ampas. Dan beliau juga sabbatical di 1992. Sementara Ayrton Senna menjadi Jordan 3 kali di 1991 dan sayangnya Williams dan mesin Renault itu terlalu OP di 1992 dan di 1993 juga. Tahun di mana rivalitas mereka tuh berlanjut kembali tuh di 1993 di mana Alain Prost bergabung dengan Williams menggantikan Nigel Mansell yang pensiun. Dan Ayrton Senna juga sebenarnya hampir bergabung dengan Williams. Bahkan Ayrton tuh udah bilang dia tuh mau balapan secara gratis di sana, nggak digaji ya. Tapi Alain Prost ngeblok deal ini dan ini membuat Ayrton Senna ngamuk dan ngelabel Alain tuh dengan kata pecundang ya. Akhirnya Ayrton stay dengan McLaren di 1993 dengan perjanjian kontrak tuh race by race atau balapan demi balapan. Berapa kali Ayrton menantang Alain dengan Williams yang dominan itu, tapi semuanya sia-sia dan Alain Prost menjadi Jordan 4 kali dan memutuskan untuk pensiun dari F1 setelahnya. Ayrton Senna yang menang di Adelaide dan balapan terakhir musim itu secara mengejutkan mengajak Alain untuk ke top step podium bersamanya dan mengangkat tangannya, menandakan respect dan rivalitas mereka itu kembali dingin dan bahkan dari momen inilah hubungan keduanya itu sebenarnya membaik. Di 1994, Ayrton bergabung dengan Williams dan Alain menjadi pundit di channel TF1 tuh channel Prancis BTW ya. Keduanya memperbaiki hubungan di tahun ini dan beberapa kali saling berbincang, khususnya mengenai keamanan di F1 setelah kematian Roland Ratzenberger di Imola. Dan Alain Prost juga ini membantu Ayrton Senna membuat kembali GPDA atau Grand Prix Drivers Association. Dan di detik-detik terakhir Ayrton Senna, dia sempat bilang di radio broadcast channel Alain di mana Ayrton tuh mengatakan, "Special hello untuk teman saya, teman kami Alain Prost, kami merindukanmu." Ya benar-benar menyentuh Alain Prost, tapi sayang kita semua tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika Ayrton meninggal, setengah bagian dari Alain tuh juga mati gitu ya. Dia sampai merasa bahwa jika Ayrton tuh masih hidup sampai sekarang, keduanya tuh mungkin bisa berteman baik. Dan untuk menghormati Ayrton, Alain Prost tuh berjanji untuk tidak balapan di F1 lagi. Dan saat dia ditawari untuk comeback ke F1 bersama Williams menggantikan Ayrton, beliau tidak mau. Disinilah rivalitas dan hubungan mereka tuh resmi berakhir ya. Selain karena drama-drama yang terjadi dalam on track, terdapat beberapa aspek yang benar-benar tuh membuat rivalitas mereka tuh se-ikonik itu. Pertama ialah driving style mereka. Ayrton merupakan pembalap agresif dan selalu flat out dan nge-push habis-habisan.
Inilah kenapa Ayrton Senna tuh mendapatkan banyak sekali pole position, namun karena ini juga beliau tuh kehilangan beberapa kemenangan seperti Monaco di 1988, di mana Ayrton tuh sama sekali nggak suka untuk memelan. Alain Prost lebih ke smooth, relax, dan menjaga mesin dan bannya dengan baik. Mantranya Alain tuh ialah menang sepelan mungkin. Ayrton suka manuver beresiko, sementara Alain lebih suka manuver yang telah diperhitungkan dengan baik. Jadi dari driving style itu udah berbeda banget ya. Asik juga sebenarnya kalau dua driving style tuh yang paling barbar sama kalem itu jadi rival. Yeah, sure. Lalu secara personality mereka juga berbeda. Ayrton tuh susah banget untuk diajak bergaul atau berteman. Namun Ayrton pun selalu bantu pembalap ketika dibutuhkan, seperti kejadian Enrico Mas di Spa 1992. Sementara Alain, ya dia bergaul dengan siapapun lah. Pernah kejadian di mana Alain itu mengundang Ayrton Senna untuk makan malam di rumahnya Alain Prost ya. Setelah Ayrton join McLaren di 1988, malah turu Ayrton ya dan hampir tidak berbicara sama sekali dengan Alain. Tapi karisma Ayrton harus diakui yang lebih kuat dibandingkan Alain, khususnya di negaranya Brazil dan dengan para mekanik Honda atau Honda itu secara brand ya, karena Ayrton itu benar-benar menghargai mereka. Lalu ada main politik dan sedikit kotor juga seperti yang gue bahas tadi. Bayangin aja hal-hal ini kejadian di zaman now. Itu sosial media bisa seramai macet di Jakarta pas jam pulang kerja kayaknya. Dari Alain Prost yang dikabarkan tuh bekerja sama Visa dan Balestre, Ayrton Senna dituduh difavoritkan Honda, dan tentunya kejadian-kejadian on track mereka. Inilah kenapa rivalitas mereka tuh benar-benar sepanas dan seikonik itu. Dan kalau kalian merasa rivalitas Max dan Lewis itu sudah panas dan ikonik, ini baru 25% aja dari rivalitas Alain Prost dan Ayrton Senna. Intinya rivalitas ini bakal selalu disebut sebagai rivalitas tergege dalam sejarah F1 dan pastinya tidak akan terlupakan. Yang sangat gue sayangkan dari rivalitas ini tuh cuma satu. Apa tuh bang? Gue tuh belum lahir pas rivalitas ini terjadi. Dan ya, ini juga tambahan bonus sedikit sebelum gue end video ini. Ayrton Senna tuh juga merasa bahwa Alain Prost tuh emang pembalap yang benar-benar mendorong dia untuk terus menang. Jadi kelaparan dia itu ialah mengalahkan Alain Prost. Jadi ketika Alain Prost tuh pensiun, ya sisi fire-nya dia tuh juga hilang gitu ya BTW. Ya, itu bonus aja BTW. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, setelah seperti biasa, bagi kalian yang menonton, gue mengucapkan thank you very much.